Selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Kali ini di hari ini jauh di negeri orang, demi keluarga, masa depan dan bangsa. Mohon Tuhan kuatkan serta beri ketabahan, karena kita tidak sendiri. Aku peduli, engkau peduli, kita bersama, kita pasti bisa. Tetap semangat, kuatkan tekad, masih ada hari esok yang cerah. Sebelumnya itu ya teman-teman, kita wajib bersyukur karena alhamdulillah sekali pemerintah Hong Kong sudah membuka kembali penerbangan yang dari Indonesia ke Hong Kong. Jadi PMI sudah bisa masuk kembali meskipun dengan persyaratan-persyaratan tertentu ya. Anugerah yang sangat luar biasa ketika juga perjuangan dari berbagai pihak ya. Baik itu KJRI Hong Kong ataupun organisasi-organisasi yang bersama-sama menyuarakan. Selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat berlibur bagi teman-teman yang sedang berlibur. Tadi saya sudah bicara sedikit di fanspage UUDW mengenai terkait karantina dan seputar problema yang dihadapi oleh teman-teman berdasar survei lapangan ya. Jadi tadi kita sempat jawab-jawab sedikit tentang apa dan bagaimana mengenai terkait seputar karantina di Hong Kong ataupun di Indonesia dan syarat-syarat serta apa saja yang wajib dipersiapkan ketika teman-teman itu sebelum terbang. Jadi di sini teman-teman yang saya sarankan sekali ketika teman-teman sudah menjalankan tes PCR ya sesudah teman-teman mempersiapkan hotel ya, bookingan hotel, tiket pesawat yang valid dan juga paspor visa yang valid juga ya. Untuk selanjutnya teman-teman boleh memasuki Hong Kong dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi teman-teman sebaiknya membawa sedikit bekal ataupun makanan ringan yang seperti kue-kue atau yang kering ya, jadi yang tidak berair begitu ya, sehingga bisa dibawa ketika naik pesawat. Ketika teman-teman sudah tiba di Bandara Hong Kong, teman-teman akan melakukan tes swab ya untuk 1 kali lagi, yang hasilnya akan keluar selama 1 hingga 2 jam. Jadi teman-teman akan menunggu di situ sambil mempersiapkan diri menuju ke hotel. Untuk yang mungkin tidak tahan lapar gitu ya, jadi teman-teman bisa membawa sedikit bekal, sedikit snack, sehingga ketika teman-teman itu di penerbangan pagi, apalagi yang di penerbangan pagi nih ya, biasanya kalau petugas hotel itu kan kita bookingnya misalnya nih tanggal 6 misalnya. Nah, tanggal 6 misalnya tanggal 5 sore teman-teman dari Indonesia ke Hong Kong. Jadi teman-teman tiba di Hong Kong itu kan sudah jam 6 pagi tuh. Nah, biasanya kalau jam 6 pagi nanti kan kalau tes PCR sesudah selesai PCR otomatis teman-teman akan dibawa ke hotel ya. Jadi pihak bandara akan menelponkan hotel, sehingga mungkin kebijakan seorang hotel juga menerima teman-teman meskipun itu belum berlaku masanya ya. Jadi setiap hotel itu biasanya akan memberikan makanan ya itu sesudah jam 3 sore. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin pagi datang, kenapa nih saya tidak memiliki jatah makan gitu ya ketika di siang hari ataupun sebelumnya gitu ya. Karena teman-teman baru akan
mendapatkan makanan itu ketika malam harinya, karena bookingan hotel itu berlaku dari jam 3 sore. Jadi teman-teman jangan kaget. Teman-teman bisa memakan snack dulu atau yang dibawa dari rumah ya, setibanya di hotel. Nah, teman-teman sesudah tiba di hotel mungkin akan disuruh memilih menu nih ya, menu untuk selanjutnya dicentang begitu ya. Saya hari ini mau makan apa nih, besok mau makan apa nih, begitu ya. Kemudian hingga ke tanggal 21 harinya ya. Dan ketika teman-teman itu pasti bertanya nih, kapan mulai saya mendapatkan makan yang saya centang tadi, begitu. Nah, itu makan yang sudah dicentang tadi berlaku 2 hari sesudah teman-teman itu mencentang makanan, ya. Jadi teman-teman selama 2 hari ini akan dipilihkan makanan sesuai petugas ya. Jadi petugas yang akan memilihkan buat kalian, begitu. Jadi untuk yang karantina di Penis B biasanya itu kalian akan mendapatkan snack seperti itu mungkin 1 hari setiap seminggu sekali. Seminggu sekali biasanya, seminggu sekali itu akan diberi seperti tisu, terus seperti biskuit, kopi kayak gitu. Tapi ada juga ya teman-teman yang mendapatkan 2 hari sekali. Jadi teman-teman mungkin dalam 2 hari itu seperti untuk yang tea time ya. Jadi ada yang hamja begitu. Kalau orang Hong Kong bilang itu hamja. Jadi itu teman-teman bisa mendapatkan kopi atau biskuit atau pop mie seperti itu ya. Jadi ada juga perlengkapan lainnya seperti plastik yang untuk makanan-makanan yang sudah tidak ini nanti dimasukin di plastik gitu ya, rubbish bag seperti itu ya. Ada juga yang tisu, ada juga keperluan-keperluan lain. Kalaupun untuk keperluan mandi, keperluan teman-teman selama di hotel itu sudah disiapkan sejak teman-teman sebelum datang ya. Jadi semuanya sudah lengkap di hotel. Teman-teman tidak perlu membawanya. Yang perlu teman-teman bawa itu hanya makanan ringan ya, makanan ringan atau snack atau berhubung Hong Kong ini adalah Chinese food ya, jadi makanan di Hong Kong ini kan Chinese food, jadi otomatis teman-teman yang mungkin baru dari Indonesia otomatis tidak ini ya, belum terbiasa dengan Chinese food itu sendiri lah. Teman-teman bisa membawa seperti saus chili ataupun seperti sambal saset seperti itu ya. Jadi untuk supaya nanti ada rasanya sumber-sumber begitu kan, karena orang Indonesia tahu sendiri kan sukanya yang berasa seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ada juga yang pedas, tapi kan jangan makan terlalu pedas ya gitu. Mungkin itu saja. Dan ini teman-teman, ketika teman-teman itu di karantina, teman-teman pasti akan mendapati tes swab seperti itu ya. Jadi swab itu akan dilakukan berkali-kali ya. Itu sesuai dengan jadwal yang dijadwalkan melalui biasanya akan ada pemberitahuan dari WhatsApp seperti itu ya. Jadi nanti akan di WhatsApp oleh petugas. Petugas akan memWhatsApp teman-teman. Baik, kapan kita melakukan tes swab gitu ya, dan berapa hari sih, berapa kali sih begitu ya. Pasti teman-teman banyak yang ingin bertanya nih. Nah, tes swab itu akan kita lakukan di hari pertama, ketiga ya, kelima, ke-9, ke-12, ke-16 dan ke-19. Jadi teman-teman melakukan tes swab itu bukan harus keluar kamar, tetapi teman-teman akan berdiri di pintu begitu ya. Jadi nanti petugasnya akan ngecek di situ. Jadi teman-teman tidak usah keluar kamar, tidak boleh keluar kamar ya. Jadi karantina itu wajib stay at hotel seperti itu, stay di dalam kamar. Nah, teman-teman, selain informasi tentang tes swab, saya juga ingin menginformasi tentang kapan sih saya mendapatkan makan pagi. Nah, makan pagi itu biasanya berlaku jam 8, kemudian makan siang itu sekitaran jam 1 siang ya. Kadang-kadang masih belum ada jam 1 itu sudah datang sih ya. Dan kebetulan untuk makan malam ini sekitaran jam 8.20 hingga 8.30 ya, seperti itu. Kira-kira ya setara seperti itu. Baik.
selama di hotel, teman-teman itu apabila mengalami sesuatu, mungkin permasalahan di hotel, entah itu kamar mandi yang nggak bisa di-flush, ataupun AC-nya yang rusak, dan sebagainya, teman-teman ini boleh ya menghubungi pihak hotel yang ada di hotline. Biasanya ada tulisan yang dikhususkan untuk teman-teman di atas meja itu ya, nomor khusus hotline yang bisa dihubungi, sehingga teman-teman apabila ada sesuatu boleh menelpon pihak hotel. Terkait masalah hotel yang diberlakukan untuk PMI yang baru saja datang dari Indonesia, itu hanya Marriott yang baru opening, Ramler Hotel ya. Ramler Hotel itu juga ada di Qingyi, Marriott ada di Satin ya, dan juga ada Venice Bay, ya, Venice Bay Hotel itu dengan harga 10.080 Hong Kong dolar, relatif murah. Ramler itu sekitar 13.650 ya. Dan juga Marriott itu juga setara ya. Jadi ada perbandingan atau perbedaan antara hotel-hotel ini dengan Venice Bay. Nah, kenapa berbeda gitu ya? Mungkin nanti tingkat pelayanannya ataupun tingkat makan atau apa di hotel tersebut ya, itu akan beda seperti itu ya. Yang kadang-kadang itu di Venice Bay katanya 3 hari sekali baru dapat nasi, seperti itu ya. Jadi teman-teman, kita kan pendatang ya, dan masalah hotel ini kan sudah menjadi peraturan oleh masing-masing hotel untuk memberikan peraturan sendiri. Jadi kita positive thinking, kita tidak boleh komplain seperti ya. Mungkin kita bisa mengambil jalan pintas nih gitu. Jadi sebagai PMI cerdas, kita juga wajib mengambil jalan pintas terbaiknya. Jadi kalau hotel itu kan semuanya sudah disediakan aturan sendiri-sendiri dari hotel ya. Jadi kita mungkin mengambil jalan pintas dengan cara yaitu tadi, kalaupun kurang masalah makanan, teman-teman bisa membawa makanan atau snack seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak kekurangan saat di dalam hotel seperti itu. Selain itu, mungkin teman-teman pengen tahu cara booking hotel begitu ya. Nanti akan saya tulis di kolom komentar ya, bagaimana dan hotel-hotel apa sih gitu, nanti akan saya sertakan line-line-nya gitu ya. Dan untuk yang cuti, berhubung ada 40 hotel ya yang tersedia untuk kalian semua ya, nanti saya akan berikan sedikit informasi mengenai jadwal penerbangan yang dari Indonesia ke Hong Kong. Apabila teman-teman ingin ngecek kapan ada penerbangan seperti itu ya, nanti saya akan update di kolom komentar, karena untuk tanggal-tanggalnya kan sangat banyak sekali. Jadi saya nanti akan tulis di kolom komentar. Saya akan pin begitu ya. Jadi teman-teman silahkan dibaca. Mungkin untuk yang persiapan hotel, apabila pengen cuti seperti itu, ketika saya mau kapan balik Hong Kong seperti itu ya, usahakan yang sangat penting adalah booking hotel terlebih dahulu. Jadi tiket itu yang nomor 2 ya teman-teman. Yang pertama yang sangat utama adalah hotel. Salam hangat teman-teman semuanya. Saya ingin menambahkan sedikit tentang masalah karena kita dengar kebanyakan tuh ada yang melapor tuh banyak sekali calo-calo ketika untuk pengaktifan aplikasi eHealth ya, yaitu aplikasi Peduli Lindungi ketika teman-teman ingin cuti ke Indonesia. Jadi di Bandara Hong Kong itu katanya banyak teman-teman yang menjadi calo seperti itu ya, mungkin harus bayar 350 ataupun mungkin setara seperti itu ya. Jadi teman-teman, saya sarankan ketika teman-teman ingin pulang ya,
teman-teman bisa menggunakan kartu AS ya. Jadi nomor OTP yang akan masuk ke kalian itu kan di HP kalian itu kan adalah nomor Indonesia ya. Jadi kalian wajib mempersiapkan salah satu, dan saya rasa kartu AS itu sangat simpel ya. Jadi teman-teman juga bisa pakai ketika di Indonesia. Tetapi kalau untuk kartu AS sendiri, apabila teman-teman tidak ingin berganti nomor seperti itu ya, bisa teman-teman registrasi dulu ketika teman-teman di Hong Kong. Kemudian teman-teman bisa langsung mengaktifkan dengan nomor yang sama ketika di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi ketika teman-teman misalnya nih sempat bingung karena tidak tahu ataupun aduh saya itu takut, mungkin ada kan yang ditakut-takutin, Mbak nanti kamu kalau misalnya nggak ngaktifin e-hash nih, kamu di sana nanti nggak dilayani, kamu nanti nggak pokoknya akan dipersulit seperti itu kan. Nah, ini sebenarnya teman-teman tuh ini tidak benar ya, tetapi jangan juga menggampangkan ya, karena ini sudah menjadi peraturan dari KJRI Hong Kong juga sudah sangat menghimbau sekali berkali-kali. Jadi teman-teman juga wajib patuh dan juga berusahalah untuk download dan mengisi. Jadi yang teman-teman ingin harus persiapkan itu tadi ya, kartu AS. Nah, atau nomor Indonesia begitu. Jadi kalaupun di sini kan hanya kartu AS tuh yang bisa untuk nomor Indonesianya begitu ya. Jadi sesudah teman-teman itu bisa ada kartu AS, kemudian otomatis akan bisa masuk ke aplikasi Peduli Lindungi. Nah, bagaimana ketika teman-teman itu tidak bisa mendownload nih? Nah, saya kasih begini ya teman-teman, ketika teman-teman itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta itu ya, teman-teman kan biasanya langsung diarahkan, ditanyai oleh petugas nih, mana barcode-nya gitu, disuruh nunjukin barcode. Barcode itu apa? Barcode yang tadi, yang digunakan dari Peduli Lindungi tadi, begitu, yang sudah diisi teman-teman di Hong Kong tadi. Nah, ketika teman-teman itu tidak punya, berusahalah untuk menjelaskan kepada petugas bahwa saya tadi belum berhasil melengkapi aplikasi e-hash-nya dikarenakan mungkin saya tidak memiliki nomor Indonesia yang valid, dan kemudian saya tidak berhasil mengisi dan sebagainya. Dan teman-teman bisa ini menjelaskan kalau di bandara Hong Kong itu tidak ada teman yang bisa dimintai bantuan begitu ya. Jadi mungkin ketika petugas itu mendengar penjelasan teman-teman dengan seksama, mungkin petugas juga akan membantu. Jadi otomatis akan membantu ya, memberikan barcode. Kemudian teman-teman menuju ke ruangan selanjutnya ya. Di situ teman-teman akan dimintain paspor, dimintai ID card, kemudian ID card Hong Kong ya maksudnya, ID card Hong Kong, paspor dan tiket pesawat. Jadi sesudah dimintai semuanya, perlengkapannya, kemudian teman-teman akan diarahkan menuju Wisma Atlet, atau teman-teman juga bisa memilih hotel. Tetapi bisa ditanyakan lebih detailnya lagi bahwa ketika teman-teman itu memasuki hotel itu berbayar atau tidak begitu ya. Itu gratis dari pemerintah atau berbayar. Jadi teman-teman itu tidak mengeluh di belakang begitu. Jadi ketika teman-teman sudah memasuki ruangan tadi, pasti diarahkan, Ibu mau karantina di Wisma Atlet atau karantina di hotel begitu ya. Nah, kalau yang karantina di Wisma Atlet arahnya sebelah sini, Bu. Nah, kalau untuk yang di hotel sebelah sini begitu ya. Ibu boleh memilih mana yang sesuai dengan keinginan Ibu sendiri ya. Jadi teman-teman juga wajib tanya dulu, nah karantina di hotel ini berbayar tidak begitu ya. Jadi biar jelas. Kalau kalian sudah jelas, kalian tinggal mengikuti orang yang mengantar tadi begitu ya. Jadi ada jalan yang sudah mengarah ke shuttle bus begitu. Dan teman-teman perlu diketahui juga bahwa calo-calo atau sopir atau ini sepertinya itu sudah tidak ada ya. Tetapi begini, kalian juga perlu belajar. Kalaupun ada, kalian wajib membekali diri sendiri dulu bahwa pembayaran setiap kali teman-teman itu diminta membayar apa, lah ditanyakan dulu ini untuk apa begitu.
Jadi teman-teman itu tahu alasannya, ini bayar apa ya begitu. Lah, kalau kira-kira teman-teman ini memiliki, kalau cuman untuk apa ya, pembayaran wajib, antara pembayaran wajib dengan pembayaran yang cuma-cuma, yang kalian bayar seikhlasnya, mungkin karena sudah dibantu ngurusi koper atau sebagainya, itu udah lain lagi ya teman-teman ya. Jadi jangan nanti kalian memberi seikhlasnya terus kalian pasang poster atau update status di situ, teman-teman kena calo dan sebagainya. Jangan memberikan informasi yang kira-kira informasi itu tidak benar ya, agar kita semuanya itu menjadi orang-orang yang baik, entah itu di mata kita sendiri, entah itu di mata orang lain, dan ataupun di mata Tuhan ya. Jadi kita itu juga harus menjadi orang yang smart begitu. Nah, selain itu teman-teman ketika ingin membeli SIM card ya, apabila teman-teman belum berhasil membeli kartu di Hong Kong, teman-teman bisa membeli di Indonesia. Tapi saya sarankan teman-teman bisa membeli ketika berada di karantina. Jadi lebih murah, mungkin harganya 100.000. Kalau yang di bandara mungkin sekitaran 150.000 begitu ya. Jadi ada selisihnya. Dan saya harapkan teman-teman juga membawa snack untuk 3 hari ya, 3 hari selama di karantina di Indonesia, karena teman-teman tidak boleh memesan makanan dari luar. Jadi teman-teman di sana itu disediakan kantin begitu ya, tetapi mungkin harganya 3 kali lipat dari harga luar. Jadi berbalik pada teman-teman sendiri, ingin membawa bekal atau tidak, itu semuanya berbalik kepada teman-teman sendiri ya, maksud saya. Baik, selain itu, ketika teman-teman itu sudah selesai karantina, kemudian sudah melakukan tes PCR negatif, dengan hasil negatif begitu ya, otomatis teman-teman akan diarahkan untuk ini, untuk pengaktifan IMEI. Jadi teman-teman akan dibawa lagi ke bandara untuk mengaktifkan IMEI, dan kemudian teman-teman bisa mengambil arah atau transportasi yang kalian inginkan untuk menuju ke kampung halaman. Misalnya kalian pengen memakai travel atau memakai train atau juga memakai pesawat. Jadi teman-teman di situ nanti bisa lihat jadwalnya sesuai yang ada di papan, nanti ada ya, nanti akan diarahkan menuju ke sana seperti itu. Dan untuk teman-teman mungkin yang yang ingin bertanya lagi tentang seputar layanan karantina baik di Indonesia atau di Hong Kong, ataupun perhotelan, ataupun cara booking hotel, ataupun apapun ya, boleh meninggalkan komen-komen atau komentar-komentar di status saya atau di video saya, ataupun bisa menghubungi kami dari organisasi UDW ya, dari Union of United Domestic Workers, dan juga hotline ya. Di hotline ini adalah hotline kami. Jadi di sini ada 6642 ya 8606. Jadi di hotline UUDW, ataupun bisa menghubungi langsung di Facebook saya Harni Nurhalifa, Instagram, YouTube, ataupun Messenger saya. Jadi boleh juga menghubungi di nomor pribadi saya, tetapi boleh terserah ya dimanapun teman-teman. Yang penting kita bisa sharing bareng begitu ya. Jadi dengan bersama ini kan kita akan lebih ini ya teman-temannya ya, akan lebih enak, lebih mudah seperti itu. Baik teman-teman, saya juga ingin menyinggung sedikit tentang siapa sih yang membiayai karantina. Nah, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang membiayai karantina itu apakah bisa paruhan atau hanya majikan begitu ya. Tetapi kita berbalik lagi, melihat lagi kepada surat undertaking employer ya, yang sudah ditandatangani oleh majikan. Jadi ada undertaking employer seperti ini. Ini yang berbahasa Inggris. Di sini itu sudah tertera secara jelas dan ada hukum yang berlaku ya. Di situ teman-teman itu sudah pasti yang membayar, yang berkewajiban memenuhi
pembayaran karantina ini adalah majikan, jadi bukan PMI. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya nih atau PT menyarankan teman-teman itu separuh-separuh atau membiayai separuh-separuh itu ya, itu tidak benar ya. Jadi teman-teman mungkin dengan cara melapor ini ke kami ya, memberitahu kami ataupun ini bicara baik-baik dulu dengan agensi sehingga agensi nanti bisa membantu teman-teman untuk pendampingan seperti itu ya, atau bicara langsung ke majikan begitu. Atau teman-teman bisa juga kalau misalnya nih agensi tidak membantu, bisa juga menghubungi kami. Jadi apapun yang kalian keluarkan itu mintalah resit. Jadi upayakan teman-teman itu selalu mencatat kronologi ataupun meminta resit sehingga kalau ada apa-apa itu kita memiliki bukti yang kuat begitu ya. Jadi sesuatunya itu wajib ada bukti. Untuk pelaporan pun kita wajib ada bukti seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang memiliki masalah dengan seputar ini pembiayaan karantina itu bisa semuanya itu ditanggungkan ke majikan ya. Untuk biaya karantina sebesar apapun itu tidak boleh ditanggungkan kepada PMI. Jadi itu sudah mutlak ada hukumnya sendiri, ada hukum kuat sehingga teman-teman tidak perlu ragu ketika dimintai oleh pihak PT ataupun agensi begitu, teman-teman bisa mengambil resit ya ataupun jangan dulu menandatangani, tetapi sesuatunya itu juga harus dipikir kembali, harus diketahui ini untuk apa, ditanyakan lagi ya. Jadi teman-teman yang ada di Hong Kong janganlah mudah sekali memberikan tanda tangan apapun kepada pihak lain ya, sehingga teman-teman itu tidak mengalami tidak tertipu oleh pihak lain seperti itu. Jadi intinya kita sarankan seperti itu dan saya harap teman-teman bisa memahami lebih lanjut ya. Untuk yang ini hotel tadi, apapun, dimanapun, bagaimanapun alasannya tidak boleh dibebankan kepada PMI. Itu yang pertama. Dan masalah, saya dengar lagi masalah ini ya, PCR. PCR yang ada di Jakarta itu siapa yang membayar? Majikan. Majikan itu wajib membayar biaya tes PCR yang ada di Indonesia. Nah, biasanya dari ketika teman-teman itu dibookingkan hotel, nanti majikan akan konfirmasi membayar juga uang sebesar tes PCR yang ada di Indonesia beserta pembayaran tiket begitu ya. Jadi selama teman-teman itu approve visa dan sebagainya, biasanya majikan hanya membayar itu biaya agency fee aja ya. Jadi sesudah itu teman-teman mereka akan konfirmasi mengenai pembayaran hotel, pembayaran tes PCR yang ada di Indonesia beserta pembelian tiket begitu. Kita berjuang jauh di negeri orang demi keluarga, masa depan dan bangsa. Mohon Tuhan kuatkan serta beri ketabahan, karena kita tidak sendiri. Aku peduli, engkau peduli, kita bersama, kita pasti bisa. Tetap semangat, kuatkan tekad.